Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kesalahan kita dalam menanggapi firman adalah kita berlambat-lambat. Padahal untuk menanggapi firman Tuhan jelas kita harus bersegera. Karena Alkitab ingatkan kepada kita, ketika kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Artinya jangan perlu mempertimbang-timbangkan lagi, tetapi taat, imani bahwa apa saja yang Tuhan perintahkan, apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Pertanyaannya, mengapa kita harus menanggapi firman Tuhan dengan bersegera? Yang pertama saya pelajari, karena itu sebagai bukti ketaatan kita. Bayangkan ketika saudara bilang sama pembantu di rumah saudara, tolong ambilkan minum buat saya. Lalu dia duduk dan setengah jam kemudian baru diambilin minum. Ketika saudara tanya, loh kenapa lama begini saya suruh ambil minum? Enggak, saya pikir-pikir dulu, apakah itu bagus minum buat ibu? Apakah itu bagus buat bapak? Apakah juga saya mampu mengerjakannya? Wah, ini kan sangat menjengkelkan. Bukti ketaatan itu adalah saya terima perintah, saya langsung segera mengerjakannya. Karena perintah Tuhan tidak perlu lagi kita pertanyakan, tidak perlu lagi kita perdebatkan, tidak perlu lagi kita renungkan. Perintah Tuhan harus kita imani, kita praktekkan, dan di situ kita melihat kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Berarti kalau Alkitab berkata kuduslah kamu, segera hidup kudus. Ketika Alkitab berkata ampunilah orang yang bersalah kepadamu, segera lakukan. Gak usah pikir, ya tapi apa yang dia buat terlalu mengecewakan saya, apa yang dia buat terlalu menyakitkan saya. Kalau kita siap taat, berarti kita siap segera melakukan segala kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa kita harus bersegera menanggapi firman Tuhan. Kenapa? Karena sebagai bentuk keberanian kita untuk mengerjakan firman dengan sukacita. Karena kalau kita berlambat-lambat, rasanya kok terpaksa sekali mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Tetapi kalau kita berani melakukan firman Tuhan dengan sukacita, maka kita tidak berlambat-lambat. Kita langsung segera bertindak. Kita segera langsung mengerjakannya. Kita segera langsung mempraktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga sikap yang segera menanggapi firman Tuhan adalah sikap bahwa kita berani mengerjakan firman dengan sukacita. Dan itu pun akan diresponi Tuhan dengan berkat-Nya yang dicurahkan berkelimpahan buat kita. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa kita perlu menanggapi firman Tuhan dengan bersegera sebagai kesiapan kita untuk tidak diombang-ambingkan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak segera melakukan firman, maka kita memberi kesempatan untuk dialog imajiner dengan iblis. Sama seperti apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Iblis datang dan berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kan? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mestinya Adam dan Hawa tidak memberi waktu dan tempat untuk berdialog sehingga di akhirnya diombang-ambingkan. Segera lakukan firman, segera tinggalkan dosa, segera lepaskan segala imajinasi yang setan mau taruh dalam hidup kita. Segera katakan tidak pada tawaran-tawaran iblis. Jangan sampai kita diombang-ambingkan. Jadi ingat, kita perlu menanggapi firman Tuhan dengan segera sebagai bukti ketaatan kita. Yang kedua, sebagai bukti keberanian kita untuk mengerjakan firman dengan sukacita.
Yang ketiga, sebagai bukti kesiapan kita untuk tidak diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dunia ini. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai bukti iman kita untuk selalu mendahulukan Tuhan. Artinya mau saya lagi lelah, mau saya lagi capek, mau saya lagi banyak masalah, mau saya lagi bimbang, tetapi kalau Tuhan berfirman, kita siap mengerjakannya. Karena kita tahu firman Tuhan yang terbaik buat kita. Karena kita tahu firman Tuhan mensejahterakan hidup kita. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan menenteramkan hati kita. Dan akhirnya firman Tuhan menguatkan langkah-langkah kita untuk kita senantiasa hidup sebagai orang percaya yang lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, haleluya, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bersegera. Ini penting sekali. Jangan berlambat-lambat. Kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, segera praktekkan dan kita akan segera melihat kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dalam program ini kita sedang masuk dalam pembahasan tentang bersegera yang sama-sama kita sedang belajar dari Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntunnya mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguh kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara lihat di sini bagaimana malaikat Tuhan mempersoalkan lambat-lambatnya dari Lot ini, sehingga dipegang, ditarik oleh malaikat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita pelajari bahwa hidup Kristen mutlak harus siap untuk bersegera. Nah, pertanyaannya, apa yang kita perlu miliki kalau kita harus berani untuk bersegera? Yang pertama, keberanian untuk bersegera harus disertai dengan pemahaman firman yang benar. Dengan lain kata, kalau seorang tidak mendalam dengan firman Tuhan, maka dia terus akan berlambat-lambat, punya 1001 alasan untuk tidak meninggalkan dosa, punya 1001 alasan untuk mempertahankan kebiasaan buruknya, punya 1001 alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Intinya, dia tidak memiliki
memiliki pemahaman firman dengan benar. Yang kedua, saya pelajari keberanian untuk bersegera harus disertai dengan kesungguhan kita dalam mencintai Tuhan. Karena orang kalau cinta Tuhan yang mantap, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dia akan segera mau melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dia mau segera meninggalkan hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan Tuhan. Berarti jelas keberanian untuk bersegera yang pertama harus disertai pemahaman firman dengan benar. Yang kedua harus disertai dengan kesungguhan kita dalam mencintai Tuhan. Yang ketiga harus disertai juga dengan lingkungan yang memberi dukungan positif. Makanya Alkitab mengingatkan kepada kita pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Artinya kalau pergaulan kita negatif, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap kita juga berlambat-lambat. Dimulai dari apa? Calon menantunya Lot yang menganggap itu hanya olok-olok belaka. Akhirnya seluruh keluarga ini berlambat-lambat. Ketika lingkungan kita nggak sehat, maka apa yang terjadi? Langkah-langkah kita juga seringkali langkah-langkah yang bodoh. Yang keempat, keberanian untuk bersegera ini harus disertai dengan kesiapan segenap hati kita untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan menoleh ke belakang. Pandang rencana Tuhan, pandang kasih karunia-Nya, pandang kebaikannya, pandang Kalvari, pandang darah yang tertumpah, maka kita akan kuat untuk melangkah segera melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus. Kalau selama ini kami berlambat-lambat, Tuhan biar Roh Kudus mau menggerakkan kami, sehingga kami bersegera dalam meninggalkan dosa, bersegera dalam melakukan firman, bersegera dalam menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.